Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak waktu ia pulang dari ladang, akan berkata kepada hamba itu, 'Mari, segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar para murid berkata kepada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Bagaimana dengan Anda dan saya? Mari dalam doa-doa kita, dalam setiap doa yang kita lantunkan, kita mohon rahmat dari Tuhan agar Ia menambahkan iman kita, agar apapun situasi yang sedang kita hadapi, entah itu penderitaan, entah itu kegembiraan, kita tetap percaya bahwa Dia Allah yang maha baik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu suruh pohon itu tercabut dan dipindahkan, maka dia ikut. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa sampai detik ini? Karena kadang kita mengalami keraguan-raguan dalam iman kita. Kadang kita berdoa, tapi ketika doa kita belum terjawab, kita lalu pergi meninggalkan doa kita. Atau kita semakin ragu-ragu dan mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan? Saya berdoa kok doa saya tidak dikabulkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Di balik semua pergumulan, pasti ada makna yang mau Tuhan ajarkan kepada Anda dan saya. Maka bagaimana kita menggali pengalaman-pengalaman itu menjadi pengalaman iman bagi kita? Setiap pengalaman yang terjadi akan menumbuhkan iman kita dan kesetiaan kita untuk tetap percaya pada kerahiman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini saya juga diajak untuk berbuat baik kepada orang lain. Orang yang bekerja dengan kita, kadang kita harus menuntut mereka harus bekerja demikian, demikian, dan demikian. Tapi satu hal yang harus kita ingat, apakah kita juga melayani mereka secara baik? Kita memperhatikan hidup mereka. Mereka bukan hanya pekerja di rumah kita,
tapi mereka merupakan bagian dari hidup kita. Orang-orang yang mendukung usaha dan hasil karya kita. Tanpa mereka, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, kita butuh orang seperti mereka dalam hidup kita. Maka mari kita juga berjuang untuk menghargai mereka, memperhatikan hidup mereka, menyapa mereka, agar mereka tidak hanya sekedar digunakan tenaganya, tapi mereka merasa bahwa mereka dihargai, mereka merupakan bagian dari hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian di akhir dari bacaan tadi dikatakan, apabila kamu sudah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ingat ini baik-baik. Kata-kata ini mendorong kita untuk terus melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita hanyalah seorang hamba. Maka kita wajib melakukan apa yang diperintahkan kepada kita selama itu kebaikan dan menghasilkan kebaikan. Jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan menyertai Anda. Tuhan setia dengan hidup Anda. Seberat apapun pergumulanmu, orang yang bijaksana, orang yang tahu tempat perlindungannya. Mari dekatkan dirimu dengan Tuhan. Sekalipun doamu seakan-akan belum terjawab, Dia tidak meninggalkan Anda. Maka mintalah Tuhan, tambahkan iman kami, agar apapun situasinya, kami tidak goyah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, berkat-berkat yang masih Engkau curahkan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami. Tuhan, kembali pada hari ini kami juga memohon hal yang sama, tambahkan iman kami, agar apapun situasi yang kami hadapi, kami tidak goyah, karena kami percaya Engkau Allah yang maha setia, Engkau Allah yang selalu mendampingi kami. Berkatilah kami semua dalam pekerjaan kami, berkatilah orang-orang sakit, berkatilah mereka semua yang kami janjikan doa. Biarlah kami semua hidup sesuai dengan perintah-Mu. Biarlah hidup kami semua menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.